Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B ingin mempresentasikan penugasan penelitian operasional yang kedua dengan saya sendiri Nurkolis Budi dengan NIM D600200076 dan rekan saya. Ibnu Bagus Pratama dengan NIM D600-2074 dan rekan saya lagi. Dengan saya Gibran Aditya Dewangga dengan NIM D600-2080. Baik, untuk presentasi isu yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ibnu Bagus Pratama. Baik, terima kasih Saudara Nurkolis Tripambudi. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait 3 isu, yaitu proses stokastik, fenomena antrian, dan game Troy. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait isu 1, yaitu terkait proses stokastik. Oke, proses stokastik atau stochastic proses merupakan suatu himpunan variabel acak yang merupakan fungsi waktu atau ruang. Variabel stokastik ini atau proses stokastik ini sendiri juga sering disebut dengan proses acak. Dalam proses stokastik sendiri pada saat melakukan kegiatan pengamatan dilakukan pada saat-saat yang berbeda. Kemudian tidak dilakukan dalam suatu periode waktu tertentu sehingga menyangkut masalah probabilitas. Oke, dalam proses stokastik sendiri itu terdapat 2 macam parameter, yaitu yang pertama proses stokastik dengan parameter ruang stage discrete, di mana jika T merupakan himpunan bagian dari suatu bilangan bulat. Kemudian yang kedua yaitu waktu kontinu. Jika T merupakan suatu interval dengan panjang positif yang kedua-keduanya. Oke, kemudian lanjut lagi. Kita masuk ke 4 macam golongan kemungkinan. Yang pertama itu proses stokastik dengan parameter discrete dapat menghasilkan ruang state discrete. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua, proses stokastik dengan parameter discrete dapat menghasilkan ruangan state continue. Kemudian yang ketiga, proses stokastik dengan parameter continue menghasilkan ruangan state discrete. Kemudian yang terakhir, yang keempat, golongan keempat, proses stokastik dengan parameter continue menghasilkan ruang state continue. Oke, kita masuk ke contoh dari proses stokastik itu sendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, itu ada proses stokastik fenomena antrian pengunjung pada pelayanan perbankan. Sebagai contoh, antrian adalah untuk meneliti kegiatan dari fasilitas pelayanan dalam rangkaian kondisi random dari suatu sistem antrian. Pengukuran ditinjau dari 2 bagian, yaitu berapa lama pelanggan menunggu dan berapa persen tingkat kesibukan pelayan. Kemudian tujuan dari model ini itu adalah dasarnya untuk meminimumkan total 2 biaya, yaitu biaya langsung penyediaan fasilitas untuk meminimumkan total 2 biaya, yaitu biaya langsung penyediaan fasilitas pelayanan dan biaya tidak langsung yang timbul karena para individu harus menunggu untuk dilayani. Kemudian masuk ke contoh yang kedua dari proses stokastik, itu ada fenomena jumlah daun gugur. Nah, dalam contoh yang kedua ini, proses stokastik ini yaitu kejadian jumlah daun yang berguguran setiap harinya. Helai demi helai daun berguguran dari hari ke hari, namun belum dapat dipastikan berapa jumlahnya dan fungsi seperti apa yang dapat menggambarkan proses bergugurnya daun tersebut. Kemudian kita masuk ke contoh
proses stokastik yang ketiga, yaitu terkait jumlah penumpang angkutan umum. Sebagai contoh, jumlah penumpang angkutan umum ketika pagi hari, di mana saat hari-hari kerja mendekati jam-jam kerja yang sangat banyak atau sibuk, jumlah ini akan kemudian nantinya jumlah ini akan berangsur-angsur menurun ketika jam kerja sudah dimulai dan menjelang jam istirahat. Jumlah penumpang angkutan umum akan kembali naik ketika jam pulang kerja. Hal ini berlangsung hampir setiap hari, namun tidak dapat dipastikan fungsi apa yang mendekatinya. Kemudian masuk ke contoh yang terakhir dari proses stokastik, itu ada jumlah pengunjung pasar. Dalam contoh kegiatan ini, pengunjung yang mengunjungi pasar akan mengalami peningkatan pada jam-jam dini hari hingga pagi hari, yang merupakan jam di mana aktivitas pokok yang akan dilakukan seperti untuk memasak dan aktivitas berdagang lainnya. Kemudian, seiring berjalannya waktu, serta akan berangsur-angsur berkurang ketika jam sudah mulai siang hari, dan begitu seterusnya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan isu 1, yaitu terkait proses stokastik dari saya sendiri. Mungkin dapat dilanjutkan oleh rekan saya terkait pembahasan isu 2 mengenai fenomena antrian. Mungkin untuk Saudara Nurholis, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasi yang kedua, yaitu isu yang kedua, yaitu dengan judul fenomena antrian. Nah, di sini terdapat 3 contoh fenomena antrian. Bisa di next. Nah, contoh fenomena antrian yang pertama yaitu fenomena antrian rawat inap di rumah sakit. Terdapat kedatangan pasien dengan sistem FIFO dan antrian yang terjadi yaitu VNet, dikarenakan banyaknya pasien yang mengantri untuk rawat inap di rumah sakit. Kemudian, pada kedisiplinan antrian yaitu berderet atau mengelilingi ruang tunggu tersebut. Dalam mekanisme pelayanan yang dilakukan yaitu dengan melayani pasien rawat inap yang pertama masuk. Tetapi pada saat kondisi tertentu, apabila terlalu banyak pasien yang menunggu antrian, maka pelayanan tidak berdasarkan pada siapa yang masuk terlebih dahulu, tetapi mementingkan pasien dengan kepentingan yang mendesak. Nah, contoh fenomena antrian yang kedua yaitu fenomena antrian pada loket pembelian tiket bioskop. Nah, terdapat kedatangan pembeli dengan sistem FIFO dan antrian yang terjadi yaitu terbatas atau VNet. Tapi pada jam-jam dan hari-hari tertentu, antrian yang terjadi yaitu tidak terbatas atau infinite. Dikarenakan banyaknya pembeli yang mengantri untuk melakukan pembelian tiket bioskop, kemudian pada kedisiplinan antrian yaitu berderet ke belakang di loket pembelian. Nah, dalam mekanisme pelayanan yang dilakukan yaitu dengan melayani dahulu. Nah, fenomena antrian yang ketiga yaitu fenomena antrian pada arisan, di mana penarikan berdasarkan nomor undian dan terdapat kedatangan anggota arisan dengan sistem SIRO atau Service in Random Service. Dan antrian yang terjadi yaitu terbatas atau VNet. Kemudian pada kedisiplinan antrian yaitu berderet atau mengelilingi di tempat arisan. Dalam mekanisme pelayanan yang dilakukan, yaitu dengan lamanya pelayanan dengan waktu yang dibutuhkan untuk melayani seseorang atau satu satuan, dan harus dinyatakan pasti, serta pelayanan boleh tetap dari waktu ke waktu untuk semua orang atau boleh juga variabel acak. Nah, dari ketiga contoh di atas, fenomena yang saya dapat pelajari yaitu hampir semua kejadian yang terjadi sama. Kemudian dari operator yang melakukan cara untuk mengantisipasi jumlah antrian yang banyak dan tidak membuat pembeli atau pasien tidak bosan karena menunggu lama.
Pada saat terjadi penumpukan antrian, maka operator melakukan cara agar tidak terjadinya penumpukan jumlah antrian yang semakin banyak. Mungkin itu penjelasan tentang isu yang kedua tentang materi fenomena antrian. Kemudian isu yang ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Gibran Aditya. Ya, terima kasih Mas Nurholis. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari isu ketiga, yaitu game teori. Bisa di next. Ya, yang pertama game teori. Definisi dari game teori. Game teori merupakan studi model matematik dari konflik dan kerjasama di antara pengambilan keputusan yang rasional. Game teori menyediakan teknik matematik yang umumnya untuk menganalisis situasi di mana dua atau lebih orang membuat keputusan yang dapat memengaruhi kesejahteraan mereka. Bisa di next. Ya, yang kedua yaitu 3 aplikasi dari game teori. Yaitu yang pertama, penerapan atau pengaplikasian games teori dalam kompetisi antar terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Pada aplikasi ini memperhitungkan keuntungan dan kerugian dari merger dan akuisisi antar terminal peti kemas dan kondisi-kondisi ekonomi yang mendorong terjadinya kompetisi atau kerjasama antar terminal peti kemas. Menggunakan pendekatan analisis game teori dengan 2 tahap skenario, yaitu skenario adanya kerjasama antar terminal peti kemas dan perusahaan pelayaran, dan skenario adanya kompetisi dengan terminal peti kemas lain untuk menghasilkan pilihan strategi terbaik bagi operator, terminal peti kemas, dan perusahaan pelayaran. Yang kedua, yaitu penerapan dan pengaplikasian game teori pada pengelolaan sumber daya pesisir di Selat Sebuku, Kabupaten Kota Baru di Kalimantan Selatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan game teori pada permainan yang komparatif. Menggunakan landasan Pareto optimum, yaitu jika tidak ada seseorang yang dapat dibuat lebih baik keadaannya tanpa membuat seseorang lain menjadi lebih jelek. Apabila terjadi perubahan dari keadaan Pareto optimum, maka ini akan terjadi kerugian untuk keseluruhannya. Yang ketiga yaitu penerapan atau pengaplikasian game teori untuk menentukan strategi bersaing Grab dan Gojek. Di sini terdapat 2 macam strategi optimum yang dapat digunakan oleh setiap pemainnya, yaitu strategi murni dan strategi optimum yang dapat digunakan setiap pemainnya, yaitu strategi murni dan strategi campuran. Dalam permainan strategi murni, yaitu dengan mengoptimalkan untuk setiap pemain dengan mempergunakan strategi tunggal. Solusi dan model game teori yaitu menggunakan kriteria maksimum dan minimum. Sedangkan pemain kolom menggunakan kriteria minimax untuk mengidentifikasi strategi optimalnya. Dalam hal ini, nilai yang dicapai harus maksimum dari minimax baris atau minimum dari maksimal pada kolom sekaligus. Sedangkan jika strategi murni tidak tercapai, maka digunakan strategi campuran yang dimana strategi tersebut dari setiap pemain mempunyai probabilitas yang menunjukkan proporsi banyaknya bagian yang digunakan untuk melanjutkan strategi tersebut. Itulah 3 aplikasi dari game teori. Bisa di next. Ya, selanjutnya yaitu keterbatasan game teori. Di sini saya akan menyampaikan keterbatasan game teori terdapat 5. Yang pertama, pemain yang berinteraksi tidak memiliki semua informasi yang dibutuhkan oleh game teori. Kebanyakan pemain tidak mengetahui semua strategi yang tersedia bagi mereka dan juga tidak mengetahui semua strategi yang tersedia untuk pemain rivalnya. Kedua, pemain harus berhadapan dengan ketidakpastian yang tinggi. Untuk itu, kita harus membatasi diri kita dengan permainan yang
diketahui hasilnya. Yang ketiga, yaitu teknik untuk penyelesaian game ini dengan melibatkan mixed strategi di mana matriks payoff-nya cukup besar, menjadi sangat rumit. Yang keempat, yaitu tidak semua masalah interaksi bisa dianalisis dengan bantuan dari game teori ini. 5. Dalam permainan, kooperatif bisa jadi pemain tidak sepenuhnya mengikuti aturan permainannya. Sekian penjelasan dari isu 3, yaitu game teori. Terima kasih dari saya. Oke, terima kasih Mas Gibran. Mungkin cukup presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat. Selamat berbuka. No, stop record, no.